Selamat berjumpa di ruang acara penutupan Sabat hari ini secara online dari Gereja SDA Likas Kota Kinabalu. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya senang membawa kita dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur, memuji, berterima kasih atas berkat, atas rahmat yang berlimpah yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Sehinggalah pada saat ini kami mampu meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan-Mu. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dari surga, agar kami memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan message renungan ini. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan renungan ini. Terima kasih sekali lagi karena Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Sesuai dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat atau PKPB, Alkitab juga memberi satu petunjuk untuk mentaati dan mematuhi perintah tersebut, yaitu dalam ayat Yesaya 26 ayat 20 berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu." Nah, menurut Alkitab, kita disarankan supaya berada di rumah semasa menghadapi malapetaka ataupun krisis wabak penyakit seperti COVID-19. Selain daripada berada di rumah, stay at home, kita harus mempunyai sikap mengamalkan kebersihan diri yang tinggi. Dalam Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Oleh itu, sebagai umat yang sudah mengenal Tuhan, kita harus bijak menerima teguran dan melakukannya. Sebenarnya virus COVID-19 ini sedikit pun tidak memudarkan kesetiaan kita pada Tuhan. Di sebaliknya, pandemik penularan ini mematangkan kita lagi untuk terus bersama dengan Tuhan. Saya suka membawa satu tajuk khotbah ringkas, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, apakah dosa yang tidak dapat diampuni yang disebut dalam Matius 12 ayat 31 hingga 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apa maksud Yesus? Mengapa harus ada dosa yang tidak dapat diampuni? Jikalau Yesus boleh menyelamatkan dosa yang paling dalam sekalipun, bagaimana dosa seperti itu tidak boleh diampuni? Semua pekerjaan Allah yang pribadi, dekat dan akrab dalam jiwa manusia, dilakukan oleh Roh Kudus. Semua kata hati yang mendorong ke arah kebaikan dan kebenaran ditanamkan oleh Roh Kudus. Setiap keinginan menjadi suci dipelihara dan dikembangkan oleh Dia. Pekerjaannya amat penting dalam meyakinkan, menobatkan, penyesalan, kepastian, dan semua pekerjaan rahmat ilahi supaya segala hal ini
tidak boleh jadi tanpa Dia. Adakah pembatasan buatan manusia terhadap Roh Kudus? Ya, ada pembatasan. Dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama aku. Dalam Amsal 28 ayat 9, siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Contoh manusia dalam Alkitab yang melampaui batas ini. Manusia sebelum air bah, dalam Kejadian 6 ayat 5, 11 dan 12. Ketika dilihat Tuhan membawa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 11, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dalam Keluaran 8 ayat 15 pula mengatakan, tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau demikian, apakah dosa terhadap Roh Kudus? Dosa terhadap Roh Kudus bukanlah satu dosa perbuatan kejahatan seperti membunuh, berdusta, mencuri, atau kenajisan, tetapi penolakan dengan kekerasan hati untuk mendengarkan teguran Roh Kudus. Di manakah kita mengeraskan hati terhadap suara Allah pada jiwa kita? Itu adalah penutupan hati yang terakhir dengan sengaja untuk mendengar Roh Kudus. Kata Alexander McLaren, satu-satunya dosa yang tak dapat diampuni adalah dosa penolakan pengampunan yang sudah berulang-ulang, untuk mana sudah sebenarnya tersedia pengampunan. Mengenai bangsa Israel dahulu kala dan amaran Yesus bagi umat manusia pada zamannya. 2 Tawarik 36 ayat 15 dan 16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Apa yang membuat dosa ini tidak diampuni? Karena kenyataan tidak ada pertobatan lagi. Orang yang selalu menutup hatinya terhadap Roh Kudus telah dengan sengaja membinasakan kemampuannya untuk bertobat. Sama seperti seorang Marconi di kapal yang sengaja merusakkan alat penerima radio telah memutuskan hubungan dengan di darat. Demikianlah kita, jika dengan sengaja menolak Roh Kudus terus-menerus, dapat membinasakan satu-satunya alat komunikasi antara kita dengan surga. Jadi setelah kita tidak lagi mengizinkan Roh Kudus bekerja oleh sebab perbuatan kita menentang dan yang disengajakan, maka kesadaran sudah tidak mungkin lagi.
demikian juga pertobatan, keampunan, damai dan jaminan. Keinginan untuk berdamai dengan Allah akan hilang akhirnya. Kita telah melampaui batas buatan kita sendiri untuk pekerjaan Roh Kudus. Oleh itu, marilah menjaga dan memelihara hati kita supaya selalu peka suara dari Roh Allah, seperti dalam 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Sebelum saya mengakhiri pelajaran ini, izinkan saya mengungsi 2 pengalaman seorang kawan suaminya yang pernah dijangkiti virus COVID-19 pada pertengahan bulan Mac. Sebelum dijangkiti virus ini, dia tidak pernah berdoa. Susah sekali untuk diajak berdoa bersama, apalagi untuk membuka dan membaca Alkitab. Tetapi sejak suaminya sakit, dia mulai memanggil nama Tuhan dalam doa dan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam handphonenya. Sejak itu, dia berangsur pulih dan akhirnya dia sembuh sepenuhnya. Kini hidup dia berubah dan seringkali memuji nama Tuhan dalam segala hal karena dia sadar hanya dengan bersandar pada Tuhan dapat mengatasi masalah sesulit yang dihadapinya. Kesaksian seterusnya terjadi kepada seorang kawan yang telah sembuh dari jangkitan virus COVID-19 ini. Sebelum dia sakit, dia sangat jauh dari Tuhan, lebih mementingkan hal-hal duniawi, sibuk dengan kerjanya sehingga mengabaikan kesehatannya dan masa bersama Tuhan. Akhirnya ia diserang wabak virus COVID-19 ini. Pada saat dia terbaring dan diasingkan di hospital, seorang diri di dalam bilik, hanya dokter dan jururawat yang boleh masuk ke dalam bilik tersebut. Dia begitu tertekan, takut, rasa sunyi dan rindu bersama dengan keluarga, anak-anak dan istri. Tambahan lagi, seorang pun tidak dibenarkan melawat. Memandangkan keadaannya yang semakin hari semakin merosot kesehatannya. Pada saat itu, dia sadar bahwa dia sangat memerlukan seseorang untuk bersama dia, untuk menemani, memberi kata-kata penghiburan, memberi semangat, memberi kekuatan, dan menyembuh penyakit yang dia hadapi. Dan saat di ruang bilik isolasi itu, dia mulai sadar dan berdoa, memanggil nama Tuhan, minta keampunan atas segala perbuatannya. Dia hanya berserah kepada keajaiban untuk menyembuh penyakitnya. Penghujung kesaksiannya, dia sembuh meskipun dia pernah mengalami keadaan kesehatannya yang sangat kritikal, hanya bergantung pada oksigen untuk melagahkan pernapasannya sepanjang masa. Dan saya yakin masih banyak lagi kesaksian yang luar biasa dari mereka yang sembuh dari wabak ini. Ternyata dari kesadaran dan pertobatan yang telah membangunkan kerohanian mereka yang sudah lama tidur, terjadi lewat virus COVID-19 ini, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mukjizat Tuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Dalam Nahum 1 ayat 7 mengatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati. Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Sebelum berdoa,
Mari kita sama-sama menyaksikan video klip yang bertajuk Dunia Berduka. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih renungan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Lagu yang baru kami dengar adalah satu ungkapan dari hati kami. Dunia sedang berduka oleh karena pandemik virus COVID-19 ini. Namun kami tetap bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sentiasa bersama kami. Tetapi bagi mereka yang dijangkiti virus ini, yang sedang berjuang untuk melawan penyakit ini, berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan penghiburan, agar mereka benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab semua ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Juru Selamat kami. Amin. Selamat Minggu Baru dan terima kasih. I heard the voice of Jesus say, "Come unto me and rest. Lay down the weary one, lay down thy head upon my breast." I came to Jesus as I was, weary and worn and sad. I found in Him a resting place, and He has made me glad. I heard the voice of Jesus say, "Behold, I freely give the living water, thirsty one,